Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku kelas 11. Pada video ini saya akan melanjutkan pembelajaran. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan masa dinasti Abbasiyah. Langsung saja. Oke, pertama keberhasilan Bani Abbasiyah dalam peradaban ada beberapa faktor. Pertama, faktor sosiografi. Pertama, meningkatnya kemakmuran umat Islam pada zaman Abbasiyah, kemudian wilayah Islam yang semakin luas juga, kemudian terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lain yang lebih dahulu mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga nanti ini menjadi faktor keberhasilan dari sosial. Kemudian adanya gerakan menerjemahkan buku filsafat dan ilmu dari peradaban Yunani dalam wadah, yaitu adalah wadahnya Baitul Hikmah yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Dari faktor politik, itu adalah dipindahkannya ibu kota sementara Kufah ke Baghdad yang menjadi ikon utama dari dinasti Bani Abbasiyah yang di Irak. Kemudian para cendekiawan itu pun diberi kepercayaan untuk diangkat menjadi pegawai pemerintahan, sehingga nanti banyak para cendekiawan yang menjabat di posisi pemerintahan itu sendiri. Selanjutnya dalam bidang sosial, kekayaan ini dimanfaatkan oleh khalifah, khususnya Harun al-Rasyid, untuk keperluan sosial, rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter farmasi. Bahkan perlu diketahui, pada zaman itu dokter itu lebih banyak daripada orang yang sakit. Bahkan dokter itu pun pengobatan di sana itu diberikan secara gratis kebanyakan. Kemudian mendirikan pemandian umum, fasilitas umum dan sebagainya. Nah, adanya asimilasi. Beberapa bangsa yang terjadi asimilasi antara lain adalah bangsa Arab, Abbasiyah sendiri dengan bangsa Mawali dari Afrika, Persia, dan Turki. Kita ketahui juga Persia Turki ini sangat berpengaruh besar di masa Abbasiyah di 4 fase pertama. Kemudian menjadi pemerintahan yang majemuk antar bangsa. Selanjutnya, sistem pemerintahan Bani Abbasiyah. Pola pemerintahan diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian khalifah tetap dari keturunan Arab Abbas, karena Bani Abbas ini orang Arab. Nah, sedangkan para menteri, panglima, gubernur, pegawai ini dipilih dari kalangan Persia dan Mawali juga Turki. Karena kita ketahui juga seperti panglima perang dulu itu diambil juga dari bangsa Turki, sehingga nanti lumayan berkuasa pada fase kedua dan fase keempat. Kemudian kota Baghdad ini yang paling penting dijadikan sebagai pusat peradaban dinasti maupun peradaban dunia pada zaman itu. Kemudian ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia, sehingga tak heran ilmu pengetahuan dapat berkembang pesat pada zaman Abbasiyah. Kebebasan berpikir juga diakui, dan para menteri diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya. Lanjut. Dalam bidang ekonomi, awal mulanya para pedagang dari Kristen, Yahudi, dan Zoroaster atau penyembah api digantikan posisinya oleh orang Arab Muslim, sehingga pelabuhan-pelabuhan sentral seperti Baghdad, Basrah, Siraf, dan Iskandaria berkembang pesat dikuasai oleh Abbasiyah. Adanya industri kerajinan seperti karpet, sutra, kapas, kemudian perhiasan, dan sebagainya. Dan yang paling terpenting adanya didirikannya pabrik kertas yang menyebabkan ilmu pengetahuan ini berkembang pesat, karena ini sangat mendorong sekali kemajuan ilmu pengetahuan dengan adanya pabrik kertas, sehingga produksi kertas pada zaman itu mulai menanjak drastis. Selanjutnya, dalam perkembangan peradaban ilmu pengetahuan, ada beberapa faktor yang menyebabkan majunya ilmu pengetahuan masa Abbasiyah. Pertama, asimilasi antara bahasa Arab dengan bahasa lain yang telah dahulu mengalami kemajuan, seperti bahasa Yunani dan juga Persia. Maka terciptanya gerakan literasi, penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ilmu yang berkembang masa Abbasiyah ada banyak. Dari kedokteran, ini bisa kalian baca sendiri. Hunain, Ibnu Ishaq, Ar-Razi, Ibnu Sina, ini yang paling terkenal Ibnu Sina. Karyanya menjadi rujukan universitas kedokteran sedunia. Ibnu Rushd, ini walaupun bukan bukan di Baghdad, dia adalah ulama yang hidup di Umayyah Andalus, tapi hidup semasa pada zaman berkuasanya Abbasiyah. Kemudian ilmu hadis, ini terkenal dengan Kutubus Sittah, 6 ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, 2 ini yang paling utama, menulis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kemudian Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Selanjutnya, dalam bidang lainnya,
Ada ilmu fikih dan ilmu tafsir. Ilmu fikih ini jelas para imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Al-Imam Al-Maliki, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Hambali. Ini kita ulama yang terkenal. Kemudian ilmu tafsir, ada Ibnu Jarir, Ibnu Baghawi, Az-Zamakhsyari, Ar-Razi. Kemudian lainnya ilmu tasawuf Al-Ghazali dengan kitab yang terkenal Ihya Ulumuddin, Al-Halaj At-Tusi Al-Bushairi, farmasi Ibnu Baitar, ilmu matematika Al-Khairizmi. Nah, dan itu banyak dan masih banyak lagi ulama-ulama yang belum disebutkan di sini. Selanjutnya, nah ini beberapa contoh karya yang paling fenomenal adalah karya Ibnu Sina, yaitu adalah Al-Qanun fit Tibb. Ini bukunya menjadi referensi utama para dokter sedunia sampai abad ke-19. Kemudian yang juga terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin karya Ghazali dalam bidang tasawuf. Ini contohnya sering kita dengar. Kemudian nah ini pusat-pusat peradaban dinasti Abbasiyah antara lain adalah pertama kota Kufah. Ini menjadi kota pertama kali sebelum berdirinya Baghdad. Kemudian kota Baghdad, ini yang kota menjadi kota ikon, didirikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur di tepi sungai barat Sungai Tigris. Kemudian Baghdad sendiri memiliki arti pemberian Tuhan Baghdad dalam bahasa Persia. Kemudian juga dikenal dengan kota bulat karena kita tahu yang saya tunjukkan video sebelumnya bagaimana bentuk kota Baghdad. Kemudian kota Baghdad yang terkenal itu semuanya hancur setelah dikepung oleh bangsa Tartar Mongol, yaitu adalah pimpinan Hulagu Khan, dan tidak tersisa apapun. Itu saja yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kurang lebihnya apabila ada pertanyaan silakan kalian tanyakan di kolom komentar maupun japri via WA. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.